Pemirsa, kita kembali lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am. Kita akan melanjutkan tanya jawab. Ibu, silakan yang mau bertanya. Nama saya Huzaifah. Pertanyaan saya, apakah ada hubungannya kata Islam dalam ayat 125 dengan Darussalam ayat 127? Bagaimana memahami? Iya, sebenarnya. Keduanya terambil dari akar kata yang sama. Islam, salam. Itu sebabnya kita bisa berkata bahwa Islam itu selalu salam. Ya. Kita bisa perluas. Islam itu penyerahan diri kepada Allah. Kan? Siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, dia menyerahkan diri kepada As-Salam, Tuhan yang memberi kedamaian dan keselamatan. Itu sebabnya Muslim, siapa yang selamat orang lain, selamat lagi orang lain dari gangguan lidahnya dan tangannya. Jadi sangat erat hubungan antara Islam, salam. Baru sangat erat hubungan antara Islam dan pelaksanaannya dengan Daris Salam, sorga. Kalau mau masuk ke sorga, Islamlah. Islam adalah penyerahan diri kepada Allah. Orang yang berserah diri kepada Allah itu patuh. Orang yang patuh itu akan melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya dan melaksanakannya walau dia tidak tahu. Ya enggak? Patuh pada dokter atau tidak? Patuh, ya kan? Karena kita percaya. Karena bukti-bukti bahwa dia dokter itu demikian. Jadi Anda tahu atau tidak tahu, Anda patuh. Nah itu. Orang yang patuh pada Allah begitu. Jangan lantas kalau ada tuntunan, saya pikir-pikir dulu ya, ini begini. Anda laksanakan baru pikirkan. Ya kan? Saya kira begitu. Itu jadi punya kaitan yang sangat erat. Itu sebabnya lambang Islam, Assalamualaikum. Temui siapa saja, Assalamualaikum. Walaupun Anda tidak kenal. Kalau musuh pun, ajak dia, mari kita damai. Salam. Oke. Selanjutnya, ya silakan, Mas. Nama saya Iwan Ridwan Wahidin. Pertanyaan saya, Pak, dalam ayat 123 disebutkan bahwa pada setiap negeri kami jadikan pembesar yang jahat. Bagaimana memahami ayat ini? Bukankah itu merupakan hal yang tidak baik? Terima kasih. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa kalau Anda menemukan kata kami yang dinisbahkan kepada Allah, maka itu bukan Allah sendiri yang melakukannya. Ya kan? Itu ada keterlibatan selain Allah. Nah, jadi boleh jadi keterlibatan Allah itu pada menetapkan sistem. Saya beri Anda contoh. Saya sering beri contoh. Sewaktu Allah berbicara tentang penciptaan Adam, dia katakan khalaqtu biyadi. Aku menciptakannya. Tapi waktu dia berbicara tentang reproduksi manusia, penciptaan kita ini, dia katakan laqad khalaqnal insan. Kami menciptakan manusia. Kenapa? Karena ada keterlibatan. Ya kan? Allah menetapkan sistem. Sistem yang ditetapkannya itu adalah pertemuan sperma dan ovum. Apa dalam rahim atau di luar rahim baru dipertemukan dan sebagainya. Itu sistem. Tapi ada keterlibatan. Jadi ja'alna, kami jadikan, itu sistemnya, tapi Anda yang menempuh jalannya. Tidak mungkin ada dua orang, lelaki dan perempuan, terus lahir. Sistem yang ditetapkan Allah, pertemuan antara lelaki dan perempuan atau sperma dan ovum. Tapi Anda harus terlibat dong, kawin dulu baru dapat anak. Iya kan? Begitu ja'alna itu. Oke, baik. Selanjutnya silakan. Nama saya Lia Nurleila. Saya ingin menanyakan
Di masyarakat kita banyak sekali ritual atau adat kebiasaan yang banyak menyimpang dari akidah Islam. Lalu bagaimana caranya dakwah yang tepat untuk mereka? Terima kasih. Terima kasih. Iya. Dakwah itu ajakan, mengajakkan, bukan maksa. Nah, itu dulu satu prinsip itu. Dakwah itu mengajak. Dakwah itu memberi hidayat, ya kan? Memberi petunjuk. Hidayat itu seakar dengan kata hadiah. Ya. Bagaimana Anda menyerahkan hadiah? Anda lempar? Tidak. Memberikan dengan lemah lembut. Dikemas, kan dibungkus itu kalau hadiah. Dibungkus dengan bungkusan yang indah. Itu prinsipnya. Dakwah begitu. Menyampaikan secara lemah lembut. Tidak paksa orang. Tidak maki orang. Bahkan itu ada ayat Al-Quran yang memerintahkan orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, lapangkan dadamu. Maafkan orang-orang yang musyrik. Karena Anda, kalau kita kemarin berapa hari yang lalu tuh kita ada bicara soal jangan memaki orang-orang itu kan, jangan maki orang musyrik, jangan maki orang yang berbeda agama dengan Anda. Karena orang yang maki itu orang lemah, orang yang menggunakan kekerasan menyangkut suatu ide itu orang lemah. Boleh jadi orang ikut tapi hatinya mendongkol. Ajak dengan baik, luruskan, beri pemahaman. Itu cara dakwah. Kita dalam masyarakat kita banyak itu yang menyimpang. Tapi jangan lantas maki orangnya. Saya kira begitu, Bu. Cara. Oke, baik. Cukup jelas ya. Baik, Pak. Bisa langsung pada kesimpulannya. Kesimpulan masih perlu disimpulkan. Masih perlu. Saya kira apa yang kita... Jadi saya kira satu hal yang saya ingin simpulkan pertama kali adalah bahwa orang yang mendapat petunjuk Allah itu berjalan di dalam cahaya terang. Orang yang terbiasa dengan sesuatu itu akan membentuk kepribadiannya. Terbiasa dalam kebaikan akan baik, terbiasa dalam kejahatan. Itu yang diisyaratkan di sini. Allah menetapkan sistem sehingga kalau masyarakat bejat, bisa jadi dia memilih pemimpin-pemimpin yang bejat juga. Sebaliknya juga begitu. Kalau masyarakat, jadi jangan cepat-cepat salahkan pemimpin. Boleh jadi Anda yang salah. Kenapa Anda pilih dia? Kenapa Anda restui dia? Iya kan? Itu di hadis Nabi bersabda, kama takununa yuwalla alaikum. Sebagaimana keadaan kalian, begitulah diangkat pemimpin kalian. Yang terakhir saya kira tentang kelapangan dada. Sudah banyak kita bicara tentang kelapangan dada. Oke, baik. Terima kasih Pak Gures, sangat menarik sekali ya. Ibu-ibu semuanya. Baiklah. Pemirsa, demikianlah pembahasan ayat-ayat dari surah Al-An'am yang memberikan penjelasan bahwa pemimpin yang tidak taat kepada Allah juga punya peran terhadap berlangsungnya keburukan di muka bumi. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am bersama Pak Gures Shihab pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.